Makanya kemarin kan jujur kan kita ketemu Bang Anies. Bang Anies kenapa bisa? Dul, kan lo tahu sendiri, lo kan pernah di Banten. Apa cukup kita 5 tahun bisa ngebangun semua? Ya kenapa Bang Anies libatkan masyarakat? Karena Bang Anies kan sadar usernya adalah mereka. Makanya kenapa kita kumpulin nih, bahas-bahas Betawinya. Lo perlu apa sih? Gue perlu ini. Jangan dipakai BUMD untuk bagi-bagiin sembako ke masyarakat untuk kepentingan calon tertentu. Ini yang kemarin apa yang sekarang? Sekarang. Kita nggak ikut campur. Iya, Isunya sih begitu katanya. Klaim, saya nggak tahu klaim apa beneran. Ahokers dan anak Abah udah jadi satu. Gimana tuh urusan itu? Nah, ini urusan ini. Gimana Beliau tuh? jauh. Satu lagi. Apa lagi? Dia udah ada di sini. Berarti absahlah di jantung pendukungnya Anies. Channelnya Bambang Wijayanto. Kampanye Bang Guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus meninggikan kewarasan, meluaskannya dan memperbanyaknya. Alhamdulillah hari ini ada punggawa kewarasan yang insya Allah nanti akan mewaraskan bangsa ini melalui pemerintahan di Jakarta. Ada, saya bilangnya bukan sobat ya sobat aja ya. Sobat Dul, anak sekolah apa kabar? Masih sehat, alhamdulillah. Sehat atau waras? Waras. Selain Dul, ada juga Bang Guys, apa kabar? Alhamdulillah. Nih semuanya nih Bang nih, Bang Guys sama Bang Dul. Kita semuanya alhamdulillah akhir lahirnya di bulan Oktober. Jadi ini para libraris ya. Libraris yang paling tua saya, di tengahnya Bang Dul, yang paling muda Bang Guys. Walaupun mukanya agak tua gitu. Boras di muka. Tapi usianya lebih muda, tapi nggak terlalu jauh bedanya. Teman-teman, saya bersyukur hari ini bisa ketemu Bang Dul. Dan ternyata bukan hanya hari lahirnya sama. Kita dulu di satu kawasan yang sama di Jakarta. Dan khusus Bang Guys sama Bang Dul, dia juga dulu pemain bola yang tak kesampaian jadi pemain nasional. Satu klub. Klubnya MBFA. Cerita MBFA dulu dong. MBFA. Jadi MBFA itu klub bola singkatan dari Merdeka Boys Football Association. Boys ya. Boys. Yongen. Lalu itu diinisiasi oleh orang namanya Bung. Nama panggilannya, tapi nama lengkapnya Julamret. Orang yang sangat antusias terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia. Dia mendidik anak-anak. Saya itu di MBFA dari SD. Dari SD sampai SMA kelas 1. Kalau mau tahu contoh pemain sepak bola gagal, Guys sebagai contoh. Kalau Bang Dul gimana Bang Dul? Ya sebetulnya gini Mas. Kalau memang saya bisa keluar dari kemiskinan kecil, itu adalah sebagai pemain bola. Jadi ya saya dulu kan tinggal di daerah Kemayoran Mas, di Senen. Ayah seorang seniman panggung. Tahun 60-70 gak ada film. Jadi semua pemain pasti bermain panggung. Mas bisa bayangin. Ya mungkin dalam 1 tahun panggung mungkin cuma sekali kan. Nah jadi memang saya berangan-angan kalau memang kita bisa keluar dari kemiskinan, yaitu menjadi pemain sepak bola. Nah jadi SSB itu atau yang nama MBFA itu sudah menjadi apa ya, cara saya keluar untuk dari kemiskinan lah artinya. Itu jadi kayak semacam cita-cita. Karena kalau menjadi seniman itu nggak mungkin. Bapak melarang kita jadi seniman, jadi aneh Pak. Apa bapak seniman, tapi dia tidak mengharapkan anak jadi seniman. Karena seniman pada periode itu adalah kemiskinan sih. Sangat miskin. Gitu ya? Ya betul. Terus waktu di bola apa posisinya? Saya penyerang dulu. Penyerang. Maka saya kaget waktu ketemu kemarin kita. Saya jujur sama Bang Guys nih kalau dihitung udah 40 tahun gitu. 40 tahun lebih. Tahun 70 Mas, bayangin. Zaman ya saya umur 10 tahun, 11 tahun kan. Makanya Bang Guys yang bilang, Dul, lu lupa sama gue. Gue bilang, Bang, gue muka gue kenal, tapi kayaknya sejarah. Kita waktu itu di MBFA, Masya Allah gue bilang, lu sama Imang. Jadi pelatih kita selain Bung Jul, ada juga namanya Imang gitu kan. Iya, Imang segala macam. Wah, udah Mas. Jadi bayangin 40 tahun lalu masuk lagi ke serap gitu kan. Wah, kok bisa begitu? Begitu aneh main ke rumah di Mahoni, saya nggak jauh dari rumah dia. Saya bilang, wah kayaknya gue pernah main kemari nih kan. Gitu singkatnya seperti itu.
Kalau begitu diterima dong mau Persija ya. Oh iya, sangat. MFA itu sebetulnya apa ya? Candra di mukanya. Waktu itu pelatihnya salah satu kan Bang Iswadi Idris kan? Iya. Iswadi Idris. Bayangin waktu kecil-kecil kita ngeliat Iswadi Idris ngelatih kan, waduh. Udah topnya itu ya. Udah paling top waktu itu. Yes. Karena ada orang yang kepengen banget masuk Persija diterima nggak bisa tuh agak susah. Jadi dulu langsung diterima aja MBFA. Iyalah ini ceritanya. Yang ini anak Kepu, yang ono anak Cimahi. Tapi kalau pada saat itu apa yang paling menarik selain bola? Kan itu kan di lapangan banteng kan ininya Betul. Memang cuma ada 2 kalau olahraga. Bulu tangkis waktu itu zaman Rudi Hartono kan. Waduh. Lim Swiking segala macam. Nah jadi kalau bulu tangkis perlu modal Mas. Kalau bola enggak, modal jalan kaki. Modal kaki. Jadi Mas bisa ngebayangin saya tinggal di Kepu. Jauh lapangan banteng ya. Lumayan Mas. Kira-kira kalau kita jalan setengah jam dah. Ya, nah itu pasti jalan kaki. Nah pertama kali saya main bola tuh nggak punya sepatu bola. Jadi dipaksain sama bapak. Ya makanya begitu dia ngomong, lu masih inget nggak Xiongpo? Wah gua kata gua sepatu bola gua mereknya Xiongpo. Oh. Belinya di situ pasar baru. Bukan Senen. Jadi di Senen tuh ada apa alat olahraga namanya Xiongpo. Jadi sepatu bola tuh Mas 2 handmade Mas. Bikin. Jadi kaki kita diukur. Handmade banget. Iya, zaman itu. Zaman itu mana ada yang namanya merek-merek mahal. Adidas belum ada tuh ya. Belum ada. Itu 3 bulan kita pakai terus baru menanya. Makanya syaratnya satu Mas. Habis pakai cuci semir. Oh gitu. Mas bisa ngebayang. Itu sepatu bola udah kayak batu. Yes. Miring-miring tuh. Masa kecil yang paling nikmat apa guys? Dari lu dulu guys. Apa tuh? Yang di Jakarta nih. Naik yang teringat ya. 1 bareng-bareng naik sepeda ke Stadion Persija Menteng. Oh iya, oke. Nonton Iswadi Idris dan lain-lain, nggak mau bayar, dimarah-marahin sama yang jaga kadis. Kenakalan tuh memang naik tangga, naik gitu kan, naik di pohon gitu kan. Di pohon. Iya. Itu kelihatan sih mukanya sih muka nakal kelihatan sih. Terus kalau ke Stadion Senayan, kita naik di bis, dirinya di tangga tuh, nggak bisa masuk ke dalam. Nah supaya bisa masuk ke dalam, kan kita nggak punya duit buat beli tiket. Ikut om ikut om. Nah kalau gue yang gini nih dulu kalau masuk Jakarta Fair. Jadi jalan di depan berdua, mana karcis? Tunjuk belakang. Itu kejahatan dulu kayak gitu. Jadi kita keluarganya makanya agak rapi tuh kalau masuk Jakarta Fair. Itu masa lalu yang indah di Jakarta. Iya. Kalau Bang Dul apa tuh yang paling diingat selain bola? Saya ingat Pasar Baru. Jadi Mas dulu itu kenapa Jakarta itu semua jembatannya melengkung Mas? Karena dulu itu kali dilewatin itu bisa menjadi alat transportasi. Jadi dulu Mas dari Pasar Baru kita ke Harmoni itu naik perahu tuh Mas. Nah makanya kalau ada ngomong mau bikin buat transportasi air sekarang, mana mungkin kan nggak bisa, jembatannya udah rata semua, gimana perahu bisa lewat kan? Bahkan Mas kalau di ujung Pasar Baru itu ada tangga Mas, itu ada dermaga. Iya kan? betul. Nah, kita naik dari situ. Jadi saya masih ingat karena kebetulan saya masih ngeliat tram. Dulu di Des Indes tuh hotel Des Indes tuh masih ada tram Mas. Jadi saya masih ngebayang Jakarta Tempo dulu lah. Nah, tapi kalau direvitalisasi sungai-sungai tertentu yang bisa pakai untuk ini sungai gitu, saya jujur agak sulit Mas. Sulit ya. Nah, sekarang kan sedimennya udah luar biasa, pendangkalan luar biasa. Kemudian ya kok dulu kan Jakarta Ciliwungnya masih dalam tanda kutip masih bersih lah, buat berenang masih bagus. Tapi kalau pendangkalan air masih oke. Ini ada pendangkalan pikiran itu yang ada. Kita nggak jawab. Sekarang Jakarta punya stadion yang dahsyat untuk level Asia bahkan dunia. Gimana dulu? Saya jujur lihat dari luar. Saya belum sempat masuk ke dalam karena memang belum ada momen. Cuman kalau saya lihat ya akan bisa lihat sekarang ini. Masalah cuma di infrastruktur transportasi. Maka itu kemarin ya Mas Pram bilang, Dul nih kalau kita nih harus punya kebanggaan tentang Persija. Persija nih home base-nya di mana sih? Sekarang saya dengar lagi di Pakansari lagi kan. Jadi gimana mau ada home and away? Artinya nih harus punya keberpihakan kan. Nah kalau saya lihat kalau stadion oke. Cuman memang transportasinya. Makanya kemarin kan jujur kan. Kita ketemu Bang Anies. Bang Anies kenapa bisa? Dul kan lo tahu sendiri. Lo kan pernah di Banten. Apa cukup kita 5 tahun bisa ngebangun semua? Gue bisa selesai stadionnya udah bagus. Wah berarti memang tugas kita ini
Selain stadion kita tambah misalnya kan nggak ada toko-toko di situ mas. Di JIS tuh nggak ada ya, makanya kenapa kita mau bikin Jackmania Counter supaya ada pakaian-pakaian itu merchandise-nya ada di situ kan. Ya sama juga kita ke Barcelona, kita ke Real Madrid, kita bisa masuk ke toko itu membeli souvenir gitu kan. Nah jadi artinya luar biasa stadion ini. Cuman memang infrastruktur transportasinya harus kita tambah. Apa penjelasannya? Kenapa sampai belum? Kalau secara market itu udah tuntas. Secara market udah tuntas. Jadi di sini stadion, sebelah utara sana ada stasiun kereta, transportasi kereta. Lalu terus busway sampai di satu, lalu MRT sampai di Ancol Timur. Tapi kan itu proses jangka panjang. Bahkan LRT juga sudah diarahkan ke sana. Persoalannya ada persoalan politik. Jadi bukan persoalan teknis lah, bukan. Politik. Jadi persoalan selama Anies mengelola Jakarta itu, saya terbuka aja. Pemerintah pusat lah yang oposisi terhadap Pemprov DKI. Banyak hal dibatalkan dan tidak diizinkan. LRT yang menuju JIS nggak dikasih jalurnya ke situ. Dipindahkan gitu loh. Kayak termasuk terus parkir juga stasiun ultimate-nya harusnya sudah jadi di tahun 2025. Besok nih udah total stasiun sementaranya harusnya udah jadi. Karena stadion itu memang dipersiapkan bukan untuk orang datang dengan transportasi pribadi. Betul. Sama seperti di Eropa gitu. Jadi kalau secara market emang udah dipikirkan secara matang. Nggak mungkin kita membangun sesuatu terus yang lain-lainnya kita nggak pikirkan, kita pikirkan. Tapi pembangunan memang kan proses sustainability ya. Prosesnya kan panjang. Prosesnya panjang. Jadi Bang Dul udah mulai ngomong bukan hanya stadionnya, tapi stadion itu harus smart dengan anak muda. Betul. Ya, ada bagian dari hobi yang kemudian ditingkatkan. Karena kan sportnya kan industri mas. Jadi kita harus berangkat ke sana. Gak mungkin mas kalau kita hanya stuck sebagai olahraga itu hanya sport. No. This is industri. Jadi harus siapkan industrialisasinya dari personal bahkan dengan segala macam itunya. Kalau ada tempat berparkiran di Ancol di sirkuit kalau nggak dipakai bisa berparkiran. Kemayoran bisa berparkiran. Nanti ada lagi yang menarik dalam konteks bola yang saya masih ingat di Mas Anies itu. Dibikin standar-standar lapangan bola yang disebar di kecamatan-kecamatan. Yang sudah jadi dari Kemayoran, Jagakarsa, 5 tempat itu dia bikin direvitalisasi. Jadi berstandar internasional. Dan kalau masuk di situ mesti antri bos karena itu online. Ya, betul. Jadi itu keren banget. Karena harus gratis. Dan semua orang boleh pakai. Betul. Terus ke depan gimana dulu? Soal bola dulu nih kita nih. Saya nih bahasanya mas, saya penggemar bola. Bahkan saya dulu punya SSB loh, namanya SSB Sidul. Kita SSB singkatan dari sekolah sepak bola. Oh. Jadi memang ada lagi SSB itu untuk ini PAUD Semai Benih Bangsa. Bukan ini sekolah sepak bola. Jadi sekolah sepak bola. Karena saya hobi sepak bola, ya saya membuat SSB lah. Cuman jujur memang bertahan 2 tahun. SSB ini kan boleh dikatakan sosial mas. Kita main di Kuningan loh mas. Saya lapangan Kuningan di Sumantri Brojonegoro kan. Sementara ya maaf bukan apa. Kemampuan anak-anak yang berlatih bola kan juga ada dari masyarakat yang bawah. Jadi kita subsidi kan. Ya jujur bertahan 2 tahun karena juga waktu itu pandemi. Udah artinya. Nah artinya kalau besok saya bermimpi Persija Junior itu harus lebih kontinu untuk mensuplai kepada yang atas. Dan bukan hanya Persija Junior, Akademi Persija. Nah betul. Harus ada. Karena sepak bola internasional pasti punya sekolah. Pasti ya, betul. Bukan hanya junior yang punya sekolah untuk masuk orang-orang. Anak di Eropa itu yang masuk ke bola dari mulai 8 tahun per 3 bulan ukuran dadanya diukur. Ya. Kenapa? Pertumbuhan fisiknya kan. Oh. Jadi gizinya semua itu dari umur 8 tahun pembinaannya. Jadi per 3 bulan itu di kemajuannya sampai mana? Sampai ukuran lebar dadanya diukur. Iya. Jakarta bukan hanya pusat olahraga. Gimana dengan edutainment ya? Maksudnya olahraga dan pendidikan. Kan zamannya Mas itu dibikin itu tuh orang pakai board skateboard. Ya, itu ada lapangan di Petra. Ya dia terus betul. Di bawah kolong-kolong itu banyak. Betul. Jadi kan anak-anak muda tuh punya sesuatu yang baru yang gimana sebetulnya nggak baru itu mas. Saya kemarin baru ketemu dengan ketua komunitas ini. Ini marketnya luar biasa mas. Bahkan
populasi di Jakarta ya, ada 4.000. Jakarta saja, belum Indonesia. Bahkan saya ketemu dengan anak ini, dia juara dunia loh skateboard. Tapi nggak kedengeran tuh ya. Nah itulah makanya, ya dia cerita lah bagaimana dia berkonsultasi dengan Pemda DKI, tapi eksekusi waktu di lapangannya mereka nggak dilibatkan. Sehingga, ya maaf, nggak mungkin mereka membuat kalender kegiatan, Bang Gis. Sementara kan nggak mungkin lah, kita ini kan bukan pemain itu, kita hanya menyiapkan tempat. Tapi kan semua kegiatan kalender harus libatkan mereka. Jadi kalau begitu semua kegiatan anak muda yang berkaitan dengan olahraga, entertainment itu nanti akan menjadi salah satu fokus ya ke depan. Mas, Undang-Undang nomor 24, Jakarta harus menjadi kota global. Dari 5 syarat kota global, kebudayaan itu nomor 4, Mas. Kebudayaan dan penyelenggaraan kegiatan olahraga, event-event. Nah artinya Jakarta kalau enggak melibatkan ini, sulit kita mendapat pengakuan dari kota global. Nah jadi artinya saya minta maaf, saya tidak merasa saya ada di sana. Tapi saya ini kan 50 tahun di berkebudayaan. Tapi kan kebudayaan saya dulu dengan kebudayaan sekarang kan berbeda. Makanya saya udah mulai berkumpul dengan mereka. Apa sih yang bisa kita support? Makanya saya hanya memberikan, Jakarta punya panggung ini loh. Tolong kalian bikin desain, nanti kita insya Allah kalau memang kita jadi di balai kota, kita akan bikin ini menjadi kalender kegiatan. Supaya apa? Jakarta bisa menjadi kota global gitu loh, Mas. Ada yang paling menarik lagi. Sebuah kota disebut dengan civilized town gitu ya. Kalau dia punya pusat-pusat kebudayaan terus. Kita kayak mau bikin orkestra, ada tempatnya. Mau bikin ini, itu ada tempatnya. Jakarta seharusnya menjadi Indonesia kecil kan. Yang bisa memfasilitasi produk-produk itu tuh. Gue tanya sama guys dulu. Kita cuma punya di Taman Ismail Marzuki sama yang di situ tuh yang Pasar Baru tuh apa tuh? Gedung Kesenian Jakarta. Tapi kapasitas kecil. Nah, gimana guys ke depan guys? Kira-kira ada ide apa guys? Tapi ide lo nanti dieksekusi sama pejabat. Bang Dul udah bicara akan bicara tentang membuat tempat-tempat ruang-ruang kebudayaan. Udah di hari awal itu. Oke. Kebanyakan itu. Jadi itu akan diperbanyak. Gimana sih Bang Dul, ada konsep apa mengenai itu? Gini Mas, ada pengalaman menarik ya. Di saat saya membuat sebuah film judulnya Sidul the Movie. Sidul the Movie. Jadi saya bikin sidul tapi film bukan sinetron. Nah kalau musik film itu pasti orkestra Mas. Arrangernya Mas Purwa. Tapi Mas ngebayang, itu terpaksa kita membuat musik di Praha. Jauh banget. Kita bukan nggak punya pemain musik Mas, tapi kita nggak punya tempat yang bisa menampung 200 orang bermain. Itu kendala di kita kan. Kita pemusik kita jangan ditanya, anak Jogja banyak, Bali, wah Jakarta. Tapi begitu kita ingin bikin musik dengan orkestra besar, itu buat miking aja, ya buat 200 orang dikumpulin kan nggak mungkin. Ini kendala kita. Ada sebetulnya di Kuningan, ada satu hall yang bisa cuman dia bagus buat performance tapi tidak bagus untuk tapping. Jadi kebutuhannya beda-beda Mas. Sehingga Mas bisa bayangin, saya minta maaf, pada waktu mereka Praha Orkestra bikin, ini saya sama Purwacaraka cuma di studio di Jakarta, hanya melalui Zoom. Dia main musik, kita dengar. Dia salah, Mas Purwo bisa koreksi. Oke, koreksi nomor sini. Mereka semua partitur semua. Nah artinya problem di kita nggak punya tempat yang representatif untuk membuat itu. Nah itu kalau saya berkesempatan, ingin sekali saya buat. Gitu. Iya, karena itu salah satu contoh kota global juga. Betul. Kan? Sekarang saya turunin lagi. Nggak ada kota hebat kalau nggak punya kuliner. Sekarang makanan favorit lo apa Bang Dul? Waduh, saya ini nggak bisa ninggalin makanan kampung Mas. Iya. Kalau ngelihat body itu berarti memang makanan semuanya masuk. Udah parah deh. Yang bisa nahan makanan kuliner cuma beliau aja deh. Dari dulu beliau memang lempeng aja kalau kita bulat. Apaan tuh makanan Betawi atau Jakarta saya yang sebetulnya paling gampang gado-gado. Gado-gado. Itu udah paling saya suka. Yang paling top di mana yang pernah dicobain? Wah ya, kalau di daerah Menteng sini juga ada kan. Ada yang kita dengar namanya Boplo segala macam kan. Kemudian ya kebetulan maaf nih Mas, saya sekalian promosi. Saya ini Sabtu Minggu buka warung di rumah. Namanya Warung Sidul. Jadi bukanya cuma 7:30 sampai jam 1 siang. Sabtu Minggu aja. Sabtu Minggu. Terus menunya menunya luar biasa.
menunya macam-macam, bukan hanya Betawi. Tapi yang terkenal ya maaf, misalnya lontong cap gome, kemudian asinan, kemudian ya ada gado-gado. Kita punya tukang gado-gado. Gue tanya dulu, ada kerak telurnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Memang nggak ada. Kerak telurnya nggak ada. Bagaimana tuh? Gini, kalau kerak telur itu harus ada di tempat yang populasinya banyak. Taman Ismail Marzuki atau di Jakarta Fair gitu. Kalau di warung, karena warung saya terbatas nih Mas. Belum tentu semua orang makan kerak telur kan. Nah, jadi pertimbangan itu. Tapi kalau memang ada orang bikin acara, pasti dia minta, Bang, tolong dong kerak telur. Kita adain. Gitu. Lu cuma sebut gado-gado, gue agak tersinggung tuh. Soto kambing di mana yang paling enak? Soal kambing dia lebih tahu. Gimana guys? Kalau kuliner gimana kuliner? Penting nih kuliner. Nah, yang paling suka nasi ulam Pok Nawiye kebun Siap Daki. Masih ada. Udah meninggal anaknya yang terusin. Nasi ulam. Namanya Pok Nawiye. Pak Nawiye. Pok Nawiye. Oke, terus kalau sop kambing di Roxy sama di Debat. Bang Ludung sama Paudin. Ludung sama Paudin. Oke. Itu soto. Terus selainnya apa? Soto Jakarta nggak ada emang? Soto Jakarta Tangkar Tanah Tinggi. Tanah Tinggi. Tangkar Tanah Tinggi. Kalau Betawi kan pecak Mas, pecak ikan Mas, pecak gurame. Sebut 10 makanan kuliner top Jakarta, Dul. Gado-gado. Ya itu nggak bisa lepas tuh. Soto tangkar, kemudian pecak ikan gurame, ikan Mas. Ini di mana nih tempatnya nih? Banyak Mas, banyak. Tapi banyak kan ya bahasa katanya pinggir deh. Taman Mini masih ada Bang. Masih ada. Bang saya di situ Babakan masih ada. Kita mesti cari ke tengah tuh, doang. Kemudian nasi uduk, nasi ulam, kayak gitu-gitu aja. Baru 5 lo bos, kurang 5 lagi. Ya kebanyakan nih sebetulnya kayak apa sih namanya? Kerak telur gitu kan. Ya kalau kuenya banyak dicampur kue, masih ada putu mayang, masih ada apa namanya es apa tuh? Kembang asem segala macam. Baik. Nah, saya nggak tahu apa rencananya dengan kuliner supaya menjadi menguasai ini. Karena kan wisata selain tadi tempat-tempat civilized yang ada musik macam-macam itu juga makanan tuh. Gimana cara? Kemarin ada permintaan dan juga memang ada masukan daripada UMKM. Mereka sangat memerlukan lahan untuk mereka berusaha. Nah, kenapa Mas Pram melepaskan di Jakarta ini ada mungkin lebih dari 800 taman Mas. Yang kita akan buka 24 jam. Nah, kita akan membuka selain taman ini untuk tempat nongkrong tapi juga buat usaha. Tapi tentu dengan kontrol ketat. Kita akan bikinin kamar toilet segala macam, kebersihan harus dijaga. Sehingga ya kayak di Singapura lah Bang. Kalau Singapura kan malam tuh hidup. Kalau Car Free Day Jakarta ada, kita belum punya Car Free Night. Nah, ini kalau maaf kata nih, istilahnya deh depan satu jalan di daerah ya Tamrin kita bikin cuma buat kaki 5 kan cakep itu. Car Free Night. Gitu kan. Ya sebulan sekali gitu. Ke kebun binatang aja bisa siang bisa malam kan. Masa kendaraan nggak ada Car Free Night. Bener, jadi ya kita akan membuka 24 jam taman untuk memang berrekreasi dan berkreasi, kemudian juga untuk para UMKM gitu. Di tempat lain kita sudah lihat tuh ada Vietnam Street makanan-makanan itu kan. Ada junk foodnya dan macam-macam. Mestinya kita punya juga. Harus punya. Jakarta Street makanan khusus jadi orang tuh datang ke situ. Betul. Keren. Makanan. Tempat juga di itu udah ada kita Tamrin 10. Tinggal diterusin aja lagi. Direvitalisasi lagi ya. Kan wah keren itu Tamrin 10 itu. Ada juga yang sesuatu yang menarik udah diusahakan sih dalam gubernur-gubernur sebelumnya, revitalisasi pasar. Zaman Mas Anies udah zamannya, Pak Jokowi udah zamannya. Cuman pasar itu ya pasar untuk ini aja, nggak ada kalau di Papua, bos itu ada lagi pasar yang khas untuk mama-mama. Ya. Nah jadi ada bukan spesies, hal yang sangat khusus banget gitu. Jakarta penting nggak sih pasar-pasar yang kita dulu kan nyari buku bekas. Di Senen sama di Kuitang. Betul. Sekarang di mana lagi tuh tempat buku bekas tuh? Oh di Kenari udah pindah di sana ya. Ada tempat bacanya. Ada tempat bacanya segala macam. Itu kan mesti disebarluaskan. Jadi hal-hal yang sepatu-sepatu bekas yang bagus. Kalau di Jepang tuh ada book off. Semua barang bekas yang masih bisa dipakai. Itu kita di mana sekarang tuh? Perlu nggak sih tempat-tempat kayak gituan tuh? Sebenarnya kalau yang kayak gitu ya bukan harusnya dikerjain Pemprov.
itu terbiarkan dikelola oleh swasta, UMKM segala macam. Pemprov memfasilitasi. Karena infrastrukturnya. Nggak mungkin Pemprov ngurusin segalanya. Iya. Maksud saya infrastruktur itunya difasilitasi. Nanti kan ada lahan-lahan Pemprov di mana yang bisa digunakan untuk semacam itu. Sebetulnya ada contoh menarik Mas. Mungkin Mas pernah dengar tentang M Block. Itu di Blok M itu. Itu dulu ya maaf dulu itu perumahan Peruri kan. Tapi dibagi dijadi. Itu hidup Mas. Dan itu anak-anak semua. Ya artinya ya Pemprov fasilitasi, tapi pengelolanya harus para kreator karena itu kan harus diciptakan dalam kreasi yang tinggi, dia harus bikin jadwal kegiatan gitu loh. Ada yang khas juga di Jakarta dan nggak banyak di tempat lain. Kalau kita mau makan ikan seger, terus beli di pasar langsung digoreng. Cuman adanya cuma di satu tempat aja tuh di Muara Karang aja. Itu padahal kan pantai kita tuh nomor 2 terpanjang di dunia, pantai di Indonesia. Pantai kita banyak tuh. Ada ide nggak mengenai itu? Ya, memang apa ya Mas? Ini memang gini. Saya menurut mungkin saya salah. Di Indonesia kuliner ini belum menjadi main bisnis. Hanya menjadi support. Tapi di tempat destinasi, di tempat kunjungan, Singapura misalnya kan, seafoodnya kan areanya ada area seafood Mas. Kita belum gitu. Dan memang kan jauh Mas. Maaf kalau kita harus ke Muara Karang. Iya jauh. Jauh kan. Akses ke sana juga belum publish, belum punya ada transportasi umum. Tapi kan jumlahnya nggak besar. Nah kalau ke sana harus pakai kendaraan pribadi. Nah inilah kalau memang kita bikin car free night misalnya kan. Kita bikin di satu area itu khusus seafood. Nah jadi pedagang-pedagang Muara Karang kita bawa ke situ, dia bisa jual di situ. Dia bisa jualan dari pagi, siang sampai malam. Sampai malam, misalnya seperti itu, gitu. Nah jadi ada hal yang menarik yang kita dapat informasi. Jakarta ini Mas, tiap weekend okupansi hotel itu menurun, karena orang liburnya ke Bandung, ke Puncak. Ini kan sebuah yang anomali gitu. Berarti apa? Wah, ini event di Jakarta kurang nih. Kalau dihitung jumlah kunjungan wisata Indonesia sekian puluh juta, yang ke Jakarta tuh nggak lebih dari 10%. Dan tidak overnight, tidak nginep di sini. Karena memang mungkin Jakarta ini hanya kota transit, tidak menjadi destinasi utama. Menjadi destinasi utama, mungkin menurut saya. Nah itu yang membuat kita, wah ini persyaratan kota global ini juga Mas. Nah ini harus di-create kan. Dia harus jadi destinasi, bukan hanya transit. Betul. Oke. Dulu ada satu perkembangan yang sangat menarik sekali. Tiba-tiba di stasiun mana guys? Beos. Bukan, yang stasiun ini Jakarta nih. Gambir. Manggarai, Senen, Gambir, Manggarai. Nah orang Senen. Pada ada bikin catwalk sendiri, fashion anak-anak. Duku atas. Iya. Itu kan jadi sesuatu tuh. Cuman setelah itu hilang tuh. Padahal itu kalau dikelola. Iya, itu gimana? Kan artinya kan itu tempat anak muda, tempat bergaul gitu. Ya memang ada yang mesti dikendalikan, dikontrol. Cuman itu jadi sesuatu banget, setelah itu hilang. Betul. Ya itu kan memang musiman, tren semacam itu. Tapi yang jelas Pemprov sudah memberikan ruang publik yang sedemikian rupa. Tinggal diperbanyak aja sampai ke dekat-dekat daerah Jakarta Timur yang menuju ke Bogor, Selatan itu. Supaya ruang-ruang publik itu dipakai diperbanyak agar kreativitas tetap muncul. Oke. Sekarang mau agak serius dikit nih. Yap. Kalau ngomong Jakarta, perubahannya cepat. Sementara kebutuhan masyarakat untuk menghidupi dirinya tidak selalu sama kecepatannya dengan kemampuan pemerintah daerah untuk menanggulangi itu. Yap. Akhirnya muncullah pasar-pasar dadakan. Muncullah orang yang berusaha di sekitar pasar-pasar kayak Tanah Abang. Terus setelah itu biasanya muncul juga kekerasan karena pejabat Pemdanya dalam pengertian ini apa nih Satpol PP-nya itu ketegangan itu terus muncul. Ada 3 jenis ketegangan yang muncul dari situ. Satu, tempat berusaha yang tidak dikelola dengan baik sehingga kemudian muncul ekonomi saya nggak mau sebut ekonomi liar, ekonomi mandiri yang kreatif kayak begitu, tapi itu menyebabkan kemacetan. Terus kedua, badan-badan sungai itu juga kalau nggak diurus benar tiba-tiba tuh muncul aja dia mulai gubuk-gubuk macam-macam kayak gitu. Dan satu lagi bos, kereta api bos. Jadi kalau di sepanjang rel kereta itu pasti ada pasarnya, ada ininya. Gimana yang ngelola gitu? Ya itu memang khas banget tuh di semua kota yang selalu percepatan pembangunannya yang mandiri dari masyarakat. Ada nggak sih treatment atau apa yang mau dipikirin mengenai itu, Bang Dul?
saya coba membaca ya Mas. Jakarta ini sebetulnya kan kota tua. 497 umurnya. Jadi kalau ada yang mau bilang Jakarta ini baru, aneh bagi saya. Artinya secara tata kota mereka sudah terdesain gitu. Cuman mungkin disiplinnya waktu itu nggak ketat. Kita harus paham. Kemarin ada pertanyaan, Bang, abang lihat nggak rumah-rumah orang-orang tidur di bawah kolong jembatan? Tahu saya. Saya pernah syuting dan pernah tahu itu. Cuman permasalahannya kan orang-orang itu bukan warga Jakarta. Mereka nggak punya KTP Jakarta. Jadi bagaimana bisa ditolong? Gak mungkin kita bisa menolong. Kalaupun kita menolong bahasanya membantu. Tapi dia tidak bisa dapat BPJS, dia tidak bisa dapat KJP. Kenapa? Dia tidak terdaftar sebagai masyarakat Jakarta. Ini kendala utama. Sehingga kan dia harus hidup. Jakarta ini kan menjadi sama juga kita kalau ke Amerika mau ke New York Mas. Gebrong segala macam. Terpaksa dia harus tinggalnya di Bronx kan. Nah jadi memang diperlukan pimpinan yang keras, bukan keras artinya tegas gitu loh, bahwa ini wilayah ini wilayah ini, tapi memang implementasi ke bawahnya harus betul-betul. Kalau nggak begitu kacau kita ini. Ya kalau nggak ada rule dan nggak ada code of conduct, waduh Mas, repot kan. Nah memang bahasanya apa bisa, yakin bisa, asal kita sosialisasi ke masyarakat. Maaf Mas, sedih kita ngelihat kebakaran terjadi setiap hari. Maaf kita bisa lihat, ya saya sih nggak aneh buat ngelihat rumah yang rapat-rapat dan nggak bisa kelihatan matahari kan. Saya udah tahu daerah saya kita gede di Kemayoran, kita paham lah. Cuman kan kalau mau begini terus bagaimana kan? Kayak cuma bilang, lu pada mau begini terus nih. Kalau mau begini terus ya tiap hari bisa kebakaran nih. Nah kita bahasanya kalau memang lu mau, yuk kita benahin deh. Artinya pemerintah daerah bisa eksekusi itu asal masyarakat itu menerima. Kan intinya cuma itu. Kita atur lah gimana caranya. Mereka berhak mencari lahan, mencari nafkah, tapi kita juga berhak untuk mengatur itu. Itu aja intinya kan Mas. Gitu. Iya. Dan itu yang menjadi salah satu situasi yang sangat paradoks, kritikal banget. Di dekat pusat kekuasaan dan daerah yang APBD-nya tinggi. Tapi di tempat itu 1, 2, 3, 4, 5 kilo itu pusat kemiskinan. Betul. Tanah tinggi tuh sampai orang tidur pun harus pakai shift-shiftan gitu kan. Gitu kan. Benar. Nah itu artinya memang perlu komunikasi, perlu. Makanya kan dalam arti kata saya kan tadi, saya nggak aneh. Saya di Kemayoran tanah tinggi kan nggak jauh dari Bangkit. Saya udah tinggal. Apalagi rumah Bing Slamet di Narada, itu daerah tanah tinggi kan. Makanya kemarin waktu Mas Pram terkejut, 1,5 kilo dari istana saya baru lihat. 1,5 dia kilo. terkejut, saya bilang Mas itulah Jakarta. Itu yang membuat dia jatuh cinta ingin menjadi gubernur. Dan pusat kemiskinan tertinggi di daerah itu 1,5 kilo dari pusat kekuasaan. Bener. Bayangin Mas, maaf nih, saya kemarin diundang satu wilayah di Menteng, nggak jauh dari Megaria. Sampai dia bilang, Bang, yuk mau nggak jalan ke kampung? Nih nggak ada sanitasi. Hah? Menteng loh. Gue bilang bener, iya Bang, nggak ada sanitasi. Kita nggak punya Tanjamban, Masya Allah. Belakang jalan kimia gitu. Saya nggak mau nyebut. Enggak, dia kan RSCM tuh kan biasa nampung tempat-tempat. Bayangin kan, saya bilang Masya Allah masih kayak zaman dulu deh. Terus bagaimana? Ya kita sih mau dibertuin dulu, cuman siapa? Gue bilang tak, kalau gue benahin boleh, mau gak lo? Oke. Nah kalau lo mau lo berkorban dong. Mau nggak mau kan berapa lahan lo pasti kita kenain dong. Ya kan buat ngegali, buat naruh gorong-gorong kan. Mau nggak mau kan. Nah kalau lo nggak mau, ya gue susah dong ngebetulin bagaimana. Jadi bahasa katanya saya sangat yakin di tengah ketidakdisiplinan itu, kalau kita bicara, yakin Mas masyarakat Jakarta itu akan welcome. Intinya cuma di situ menurut saya ya. Ada satu kekuatan di Jakarta yang kalau disentuh tuh kan dahsyat. Orang dengan berbagai latar belakang, berbagai kecerdasan, kreativitas, cuman nggak disentuh oleh sebuah kekuatan yang namanya kolaborasi itu. Makanya Anies kan salah satu tagline-nya itu kan kolaborasi. Sejauh mana tuh ke depan kolaborasi itu menjadi sesuatu? Karena dulu kan kayak yang bikin denah lalu lintas gitu-gitu kan. Transportasi publik itu anak muda yang bikin dan dia free. Betul. Anies cuma memimpin itu saja. Dia orang yang kan Bang Dul tuh, gue udah catat
Udah 17 kali dia ngomong kata maaf. Itu salah satu ciri pemimpin yang merendahkan hatinya. Maaf. Padahal kita ngomong lagi bercanda-bercanda lagi. Maaf. Mudah-mudahan frasa kata itu terus dipakai ketika jadi pemimpin. Insyaallah. 17 kali dia ini. Gue udah ngomong 17 kali. Itu maaf. Terus itu gimana dulu? Ada ide gak? How to managing orang dengan. Yang saya pahami collaboration itu kan kerjasama. Kerjasama antara orang yang ingin kita ajak dengan kita yang akan menentukan. User itu kan pengguna, Mas. Ya kenapa Bang Anies libatkan masyarakat? Karena Bang Anies kan sadar usernya adalah mereka. Makanya kenapa kita kumpul ini? Bahas Betawinya. Lo perlu apa sih? Gue perlu ini. Oke. Kalau lo mau begini, gue bikin gini bagaimana? Sebelum kita ngedesain nih, Mas. Pasti itu kan bahasa katakan musrebang, Mas. Dalam pemerintahan itu kan ya perencanaan pembangunan ini kan berangkat dari daerah. Cuman selama ini begitu atas eksekusinya seperti tadi saya bisa undang Mas, undang dia, betul nggak omong saya? Dia ini ketua komunitas skateboard. Dia punya desain dunia. Waktu itu dia udah desain dengan Pemda DKI. Tapi begitu eksekusi pembangunannya dia tidak dilibatkan, jadinya jadi aneh. Nah, misalnya seperti itu, gitu. Kadang-kadang kita alpa di situ. Oke. Gitu loh. Itu sebabnya Allah menciptakan kuping kita dua. Artinya suruh banyak dengar daripada banyak bicara. Tapi kalau lagi kampanye ya memang harus kombinasi dua-duanya. Banyak dengar sama ngajak. Kalau ngajak kan mesti pakai mulut gitu. Itu menarik tuh. Nah sekarang tadi ngomong itu. Sekarang kita masuk ke dalam nih, ke pemerintahan, Bos. Ya. Dan salah satu kedahsyatan DKI itu punya BUMD. Gas pernah juga ditaruh di BUMD. Jadi tadinya masih berambut guys, begitu dimasukin BUMD makin hilang deh. Karena berat ya dia ngurusin. Sebelum ke Bang Lu ada apa hal penting yang menurut lu perlu dilanjutin ke depan yang untuk ngurusin BUMD ini? BUMD dulu dah. Yang pertama kalau yang di masa Pak Anies ya, itu BUMD itu kan kita itu di assessment dengan objektif. Oke, jadi enggak karena pendukung lalu ditaruh di mana gitu. Jadi disaring dengan ketat, benar-benar orang yang mampu, punya kapasitas, kompetensi baru diloloskan. Jadi bukan dari mana tapi kualitas apa yang bisa ini kan. Mas Bambang mungkin tahu salah satu panselnya kan teman Mas Bambang, Adnan Pandu Praja, Profesor Ilham Dilmi, Profesor Jaki Baridwan. Bahkan Pak Maruli Gultom ikut terlibat di situ. Jadi ada 5 orang tuh yang harus kita hadapi untuk kita bisa duduk di posisi ya. Itu satu dulu gitu deh. Jadi walaupun punya pertemanan dengan, tapi harus melewati pansel yang benar-benar objektif supaya penempatannya benar. Yang kedua, BUMD itu kalau di masanya Pak Anies itu tidak hanya mencari profit, tapi memberikan benefit kepada masyarakat. Di masa Pak Anies itu banyaklah dilakukan. Kalau di Ancol itu PPSU, Jumandik, segala macam diajak. Jadi terima kasih sudah membantu membangun Jakarta, maka mereka jalan-jalan ke Ancol secara gratis, gitu dan berkala ya. Jadi proses engagementnya jalan. Lalu ada sekolah rakyat Ancol, di mana itu anak-anak miskin semua kita kelola dengan baik. Gitu. Nah, kalau yang di tempat-tempat lain kayak food station bekerja sama bikin kontrak farming dengan daerah-daerah untuk menyiapkan sembako murah di tiap bulan di Jakarta. Jadi bahkan kita pada saat itu tidak punya lahan persawahan, tapi surplus beras Jakarta 9 ton. Karena kontrak farming itu dengan daerah itu. Jadi akhirnya kan kita jual ke Saudi kan. Berasnya. Dan dengan demikian kan Pemprov menjadi membeli barang itu lebih murah karena dia sudah dengan para produsen itu sudah kontrak. Dan produsen yang para petani itu juga aman. Berapapun hasil produksinya pasti dibeli. Ya, karena Jakarta tidak punya sawah. Jadi BUMD itu bukan hanya mengelola pekerjaan dia aja, tapi juga kemana-mana kerjasama dengan. Ke depan kalau mau diminta satu BUMD baru yang untuk mengatasi percepatan pembangunan dan kreativitas tinggi, kira-kira BUMD apa yang? Teknologi.
Lu ngomongnya ke sono dong. Yang berkaitan dengan IT ya, yang bagaimana memfasilitasi anak-anak muda. Sekarang kan bisnisnya kan semacam itu. Bagaimana teknis ininya saya nggak paham, tetapi kecenderungan ke sana itu kan sekarang tinggi sekali. Jadi IT itu bukan hanya bagian dari apa program pemerintah, apa aduan masyarakat, tidak. Tapi bagaimana anak muda difasilitasi untuk hal semacam itu yang punya kemampuan. Nah, itu ada BUMD yang mengurus itu. Oh, oke. Bang Dul, BUMD mau digarap gimana nanti ke depan? Ya, saya tidak mengatakan saya berpengalaman, tapi mungkin 10 tahun saya di pemerintahan, saya paham BUMD itu kan badan usaha milik daerah. Inti utamanya adalah daerah itu memiliki potensi untuk berkembang. Berkembang dengan segala macam cara, makanya ada BUMD misalnya seperti Jakpro untuk konstruksi, BUMD ini. Karena sekalian juga menjadi badan pengawas kan. Nah artinya, kalau tadi Bang Ges bilang tentang teknologi, betul. Saya juga berpikir, ini kayaknya mungkin gini, kalau saya teknologi bagian daripada kehidupan. Saya bicara tentang art, culture, budaya. Ini Mas, Jakarta ini sebetulnya menjadi barometer market dunia. Beberapa seniman-seniman besar main di sini kan, Bruno Mars segala macam. Cuman ada sebagian yang gagal karena pengelolaannya kurang profesional. Saya minta maaf, yang saya tahu. JIS itu luar biasa konstruksi. Cuman untuk wifi saja. Di sana itu kalau ada kegiatan baru narik. Tidak terpasang terkonek gitu loh. Ini terpasang semua. Sehingga kalau digunakan buat performance nggak perlu lagi narik-narik dengan provider listrik gitu kan. wifi gitu. Listrik wifi itu kan bagian teknologi. Mungkin kemarin Alpa karena dipikir buat sport, buat bola. Dia sudah bilang pusatnya kagak kasih. Ya mungkin itu. Artinya kan itu harus kita terobos. Ya. Provider banyak loh Mas yang bukan punya pemerintah kan. Cuma misalnya seperti itu. Ini kan bisa dikelola dengan BUMD. Misalnya. Ya. Jadi BUMD yang didedikasikan khusus ya. Betul. Jadi BUMD itu memberi selain mendapat profit juga memberi benefit. Itu fungsi BUMD. Tetapi ada fungsi lain. Jangan dipakai BUMD untuk bagi-bagiin sembako ke masyarakat untuk kepentingan calon tertentu. Ini yang kemarin apa yang sekarang? Sekarang. Kita nggak ikut campur. Isunya sih begitu katanya. Jangan kayak gitu supaya tidak jadi gosip harus diklarifikasi. Di daerah mana itu? Jadi banyak daerah. Cuman kan ya hati-hati aja. Karena kan begitu kejadian nanti kita potret, kita share kemana-mana. Nah itu akan menjadi perang jawaban. Ya. Karena kan memang sudah ada peraturan MK sebenarnya tidak boleh dari APBD DKI, tapi sekarang diakalin tidak APBD tapi BUMD. Kejahatan memang selalu mencari tempat-tempat. Oke. Itu di Jakarta dan sekitarnya apa daerah? Kurang lebih bau-baunya udah mulai kencang. Teman-teman, salah satu kewarasan kita adalah menjaga supaya sikap dan perilaku koruptif tidak menjadi bagian dari kita. Ada 3 pertanyaan lagi yang menarik. Siap. Klaim, saya nggak tahu klaim apa beneran. Ahokers dan anak abah udah jadi satu. Gimana tuh urusan itu? Nah, ini urusan ini beliau jawab. Dari mana tuh? Ya kan begini ya. Anak abah yang dimaksud anak abah kan mendukung Anies. Ahoker kan mendukung Ahok. Jadi mereka kemarin bikin acara. Sama-sama mendukung Pram dan Bang Dul. Kenapa itu terjadi? Tentu aja satu saja punya komitmen yang sama, jadi kalau bagi barisan pendukung Anies hanya Mas Pram dan Bang Dul inilah yang terlihat jelas komit terhadap agenda-agenda yang sudah dilakukan Pak Anies kemarin. Contohnya Kampung Bayam, Mas Pram datang ke sana. Bang Dul ngajak saya ngontrol Masjid Apung yang sedang berlangsung. Banyak lagi gitu. Museum Rasulullah. Komitmennya jelas. Jadi oleh karena itu ya sudah terjadi penyatuan. Nah lucunya, ini lucunya. Nyambungin kemana-mana boleh ya? Boleh.
Jadi kan kita dapat arahan dari Pak Anies nih untuk memberikan dukungan ke Pak Aspram dan Bang Dul. Datanglah saya Ini ke alat acara debat. konfirmasinya apa nih? Arahan-arahan alat konfirmasi. Fotonya kan ada. Bukan klaim-klaim bukan ya? Kagak ada. Ya ada kita. Kan kita mesti tanya. Aja. Bahkan bukan hanya saya, ada Sahrin, ada Tatak. Sahrin itu yang menemani Pak Anies bersama Mas Pram dan Bang Dul ada di situ. Jadi kan nggak mungkin dia jalan sendiri gitu kan. Nah, lalu beritanya per kemarin juga habis itu bahwa dengan dukungan Anies ke Pram Dul, maka dia seolah-olah ya bahasanya itu keluar dari poros keumatan. Para pendukungannya itu keluar dari poros keumatan. Pemilik otoritas poros keumatan siapa? Emang lo? Anak aja klaim-klaim poros keumatan. Gua itu bekas ketua Jakarta, bekas ketua Pemuda Alirsat se-Indonesia. Bang Dul ini bikin film. Judulnya Sidul Anak Betawi. Lagunya Ni Sidul anak Betawi asli, kerjaannya sembahyang dan mengaji. Lo mau keluarin dari umat, bukan bagian dari umat. Baik. Kan konyol itu kan, kampanye lah, tetapi jangan membuat negasi yang semacam itu, nggak baik gitu. Lo lagi nggak marah kan guys? Lagi cuman ngomong penjelasan. Ya mau ngomong lebih lugas aja kalau gua gitu, karena kan ngadepin orang-orang kayak gitu kan harus kita tegaskan gitu loh. Kan tadi dia bicara. Dia tinggal di Kepu. Kepu itu masjid ada 100 lebih di sepanjang Mayoran sana. Ngajinya dilanggar. Terus gara-gara ikut kontestasi dalam pilkada ini nggak ada dalam barisan sebelah sana. Lalu seolah-olah kita semua di luar poros keumatan. Palelu peyang. Ini guys, dia lugas seperti itu. Kayak yang satu. Jadi memang betul anak Abah dan Ahokers sekarang sudah mulai nyatu, gitu ya. Oke, itu berita baik. Artinya di situ kan sebenarnya harmoni menjadi sesuatu, konsolidasi orang-orang Jakarta menjadi sesuatu, kolaborasi menjadi sesuatu. Itu kan kuncinya kan dengan kata itu kayak. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua, Bang Dul itu suka atau tidak suka Jakarta itu dilihat sebagai barometer dari semua sudut, terus ekonomi, politik, macam-macam. Nah, tapi juga kita tahu Jakarta akan ditinggal karena sudah ada ibu kota baru. Jadi sekarang udah bukan Jakarta, masih ibu kota nggak sih? Masih. Belum tahu. Jadi bolak-balik, kemarin katanya udah enggak, sekarang masih. Yang penting kita kerja aja deh. Jadi pokoknya ibu lah. Jadi kemarin ada pernyataan dari Tito kalau nggak salah. Jakarta masih ibu kota karena belum ditandatangan. Oke. Yang saya mau ngomong, lepas dari ibu kota atau bukan ibu kota, Jakarta menjadi aglomerasi. Karena menghubungkan 12 kota lain. Betul. Suka atau tidak suka. Ada 12 sungai yang masuk ke Jakarta, 12 kota lain masuk. Supaya gue gak salah, gak tahu kira-kira 13 sungai. 13 sungai. Tunggu, sadar. Itu artinya kan Jakarta itu akan menjadi sama sentrum yang harus juga managing seluruh satelit-satelitnya itu. Gimana itu ya? Pak Gu punya tanya. Oke, barangkali dalam kemampuan saya yang terbatas, Mas. Saya ini kan pernah menjadi gubernur Banten. Dan saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabek. Karena dulu setiap gubernur sekitar itu bergantian menjadi ketua tim. Jabar, kemudian DKI. Banten waktu itu saya. Artinya begini. Dengan undang-undang aglomerasi ini bagi wilayah penyangga ini lebih jelas. Jelasnya di mana? Siapa penanggung jawab anggaran? Dulu kan semua Pemda DKI, Mas. Hibah ke daerah penyangga Pemprov DKI besar loh, Mas. Ke Tangsel besar, ke Tangerang besar, kemudian ke Depok, ke Bogor besar. Nah, kalau aglomerasi ini siapa? Makanya kan pernah terdengar wacana gubernur DKI dipilih oleh presiden. Nah, ini yang kita pada nggak setuju kan? Karena ini kan kita masih istilahnya otonomi daerah. Nggak jadilah itu. Nah, sebetulnya dengan aglomerasi ini, pertama yang menjadi jaminan anggarannya siapa yang bertanggung jawab? Harusnya pusat. Karena ini kepentingan pusat. Nah, cuman saya tidak tahu
aglomerasi ini apakah memang konsep untuk DKJ atau untuk ibu kota? Karena kalau ibu kota udah pindah ke IKN, ini kan hanya menjadi DKJ. Nah, sementara secara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Jakarta adalah kota ekonomi nasional dan kota global. Nah, jadi umbrella kita sebetulnya mendesain visi misi di situ. Apapun statusnya Jakarta, dia ibu kota atau tidak, tapi Jakarta harus menjadi kota ekonomi nasional dan kota global. Nah, inilah yang harus kita desain. Nah, itu menurut saya yang sepengetahuan yang saya terbatas. Itu sebabnya kalau ini sudah diatur, nggak ada lagi pertanyaan. Jakarta banjir, jangan-jangan ekosistemnya di sebelah sono yang rusak. Betul. Itu yang ngurus yang bagian sebelah sono apa siapa? yang dikerjain Betul. gitu. Itu pertanyaan itu nembak siapa sebenarnya? Ya, kan debat. Bukan kan realita begitu. Kita kan nih, maaf, Ciawi sudah dibikin bendungan, Katulampa sudah ada, tapi kok masih aja banjir. Ini apa karena ekosistemnya udah rusak? Yang di hulunya. Yang di hulunya atau bagaimana ini? Yang hulunya tuh sebelah mana ya? Ya. Ini yang jawab deh. Jadi kemarin begini, ada pertanyaan tentang bukan dari Bang Nur, kalau nggak salah dari pasangan independen, tentang teras Ciamplas. Yang kenapa jadi? Lalu yang disalahkan itu mantan penggantinya. Padahal pada saat itu di gubernurnya, yang itu kan wali kota gitu loh. Kan harusnya dia mampu berkolaborasi dengan itu. Terus ada lagi yang lainnya, hayalan berikut. Berniat memindahkan balai kota ke utara. Ke utara. Utara kemana? Ke Ancol, di lahan reklamasi. Lalu Elisa yang jago banget dari Rujak Center itu. Rujak Urban Center. Waduh, habis di Twitternya dia itu. Maka karena kan penurunan tingkat tanah di Jakarta itu paling berat di utara. Lalu mau dibangun lagi di daerah sana. Apalagi infrastruktur pendukungnya kan masih jauh dari siap Jakarta Utara. Jadi begitu saya dengar kayak gitu, saya kaget, saya lihat-lihatan sama Tatak. Apa pula ini? Terus ada Bestari Barus. Nanya, barang apa pula itu? Gitu. Bilang, ini orang benar-benar nggak ngerti Jakarta, terus ngoceh tentang Jakarta. Gitu. Berimajinasi, boleh. Iya, tapi kan ketika dilempar ke publik menjadi janji, itu kan jadi kebohongan. Ya. Bang Dul, suka atau tidak suka, Jakarta adalah pusat gerakan emak-emak. Suka nggak suka selain anak muda. Reformasi nggak bergerak ketika emak-emak di Jakarta tidak mempersoalkan itu karena susu sulit dibeli. Saat itu salah satu. Iya benar. Saya termasuk yang alami. Emak-emak itu pasti senang belanja. Tadi kita udah ngomong pasar, tapi ada pusat perekonomian yang menggerakkan Indonesia, yang namanya pasar Tanah Abang. Tanah Abang, betul. Itu dia pusat ekonomi bukan hanya Indonesia itu, karena orang belanja dari Afrika, dari Papua, dari Pasifik Selatan tuh sini loh bos, banyak ke metro situ. Betul. Gimana? Itu kan bisa jadi pusat destinasi sebenarnya. Ya, betul. Apa sih idenya untuk emak-emak nih, pesan untuk emak-emak? Kebetulan nih. Mas Pram sudah ke Tanah Abang, saya juga sudah ke Tanah Abang. Ya, pertama Mas Pram ke Tanah Abang, setelah saya ada satu tempat nggak jauh dari Tanah Abang, Mas Pram langsung ke Mall Tanah Abang. Nah, kalau kemarin saya langsung memang ke pusat. Ada harapan. Ini kan memang terjadi, Mas. Yang pertama, pukulan pertama adalah sistem online. Online ini membuat dampak yang luar biasa. Tanah Abang itu kan sebetulnya pusat grosir, bukan pusat satuan. Bukan losin, bukan dia nggak jual lusin. Sekarang harus terpaksa lusin. Bahkan satuan sekarang ini kan apa? Online. Sudah terpukul. Kemudian pukulan kedua adalah yang namanya COVID pandemi. Itu dropnya luar biasa. Kami sudah ketemu dengan komunitas Pasar Tanah Abang, berharap Pemda DKI membantu. Makanya Mas Pram punya skim, kita akan menganggarkan 300 miliar untuk membantu UMKM. Nah, kalau Mas tadi bicara tentang emak-emak, memang Mas Pram ingin membuat kriteria 70% dari anggaran 300 miliar itu akan disalurkan kepada emak-emak. Karena kita tahu, emak-emak tuh lebih gesit mencari uang daripada laki-lakinya. Itu satu. Apalagi kalau Betawi ya. Apalagi Betawi. Kemudian juga ada masukan bank. Bisa nggak kita ini dapat harga khusus? Sekarang ini kan ya penyewaan ruangan.
Itu kan ada apa namanya, ada istilahnya apa namanya itu. Bisa nggak kita? Ini kan punya pasar jaya. Sangat bisa kita lakukan begitu Bang. Iya benar. Jadi kita kasih bisa kita penyewaan 50%. Kita kasih waktu misal 6 bulan atau setahun. Karena untuk ekonomi bergerak lagi. Karena kalau pasar Tanah Abang mungkin kalau 30% aja keluar dari pasar Tanah Abang, kosong Tanah Abang. Masa kita mau tempat kita kosong daripada kita. Artinya bisa saja kita memberikan keringanan. Nah jadi ada 2 poin Mas. Untuk spesifik Tanah Abang, kita akan bikin festival pasar Tanah Abang. Jadi kita akan glorifikasi kita akan promo. Saya sangat sadar Mas, karena memang ya beberapa tamu yang kebetulan yang saya bilang ke rumah saya, orang Singapura, orang Malaysia, datang ke Jakarta itu mau ke Tanah Abang. Dia hanya 2, ada datang dia mau ke Tanah Abang atau ke Tamrin City. Iya. Itu yang mereka paham. Nah jadi kan itu sebetulnya masih bisa kita atur. Jadi insya Allah kita sangat sadar bahwa potensi the power of mak di Jakarta itu luar biasa gitu Mas. Teman-teman, inilah cara kami menjaga kewarasan dan menjanjikan kewarasan. Bang Dul adalah salah seorang yang ingin meneruskan kewarasan, menjaganya dan menyebarluaskannya. Mudah-mudahan amanah bisa diberikan kepada dia. Amin. Dan insyaallah program terbaik akan diberikan untuk rakyat Jakarta. Amin. Sampai ketemu lagi. Satu lagi. Apa lagi? Dia udah ada di sini. Berarti Absahlah di jantung pendukungnya Anies. Gitu. Channelnya Bambang Wijayanto. Kampanye Bang guys. Penutupnya. Jadi kampanye Akbar siapa aja yang mau datang? Katanya gubernur-gubernur semua datang nih. Kita berharap Bang Anies datang. Insya Allah. Tanggal 23. Oke. Jadi Jakarta akan menyala. Kita bikin Jakarta menyala lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.